Halo sobat, saya Ferisco. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran Linux kita dengan topik file permission. Jadi langsung saja, apa itu file permission? File permission atau hak akses file di Linux itu adalah sistem keamanan yang mengontrol siapa saja yang dapat membaca, menulis, mengedit, ataupun mengeksekusi file dan direktori di sistem Linux. Nah, pada video-video sebelumnya, jika teman-teman perhatikan, pada saat kita melist sebuah file itu ada karakter-karakter seperti ini ya. Nah, itu adalah contoh dari file permission, teman-teman. Nah, di sini untuk konsepnya sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi, yang pertama itu permission untuk owner atau pemilik filenya. Lalu selanjutnya itu permission untuk group, lalu selanjutnya others atau permission untuk user-user lain ya. Nah, di sini di pertama itu ada strip atau dash ini, itu adalah jenis filenya ya. Jadi kalau file-file biasa itu akan berbentuk strip seperti ini, tapi kalau directory biasanya di depan ini ada huruf D ya. Jadi kita akan fokus di 3 ini saja teman-teman. Jadi yang pertama untuk R ini, R itu adalah read, jadi hak untuk membaca isi file atau melihat isi direktori. Selanjutnya adalah write, write itu untuk mengedit ataupun menghapus file. Nah, lalu yang terakhir itu ada execute, execute itu untuk menjalankan sebuah file atau program ataupun untuk mengakses direktori ya. Nah, cara mengelola permissionnya itu simple saja. Kita bisa menggunakan command chmod, teman-teman. Lalu diikuti dengan optionnya, lalu permissionnya dan juga filenya ya. Ada 2 cara. Kita bisa menggunakan mode simbolik, menggunakan user dengan U, lalu group bisa menggunakan G dan lain-lain. Selanjutnya untuk memberikan izinnya bisa menggunakan karakter plus untuk menambahkan izin, minus untuk menghapus, lalu karakter sama dengan itu untuk mengatur izin secara spesifik ya. Nah, untuk mode numerik itu ada 0 sampai 7 teman-teman. Jadi bisa tidak usah dihafal semuanya ya. Cukup 4 saja. Jadi kalau 0 itu artinya no permission, kalau 1 itu execute, 2 itu write, dan 4 itu read. Jadi kalau misalnya 5 ini kan read dan execute ya. Kenapa 5? Karena dia adalah hasil penjumlahan dari 4 itu read dan 1 execute. Jadi 4 tambah 1 5. Makanya jadi 5 itu adalah read dan execute. Lalu selanjutnya 6 itu read dan write. Bisa dilihat di sini 4 itu read dan write itu 2. Jadi 4 tambah 2 6. Dan selanjutnya teman-teman. Jadi bisa dipahami seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita coba ya. Saya buka Linux terlebih dahulu. Seperti biasa saya akan gunakan WSL saja teman-teman. Oke, ini sudah masuk ke Linux-nya. Nah, karena kita akan bermain dengan file permission, maka saya akan menyiapkan 2 user di sini, yaitu pertama user Nico, lalu yang kedua user Alice. Nah, saya akan berpindah dulu ke user Alice. Oke. Selanjutnya saya akan coba buat file dulu ya. Kita bisa menggunakan command touch teman-teman untuk membuat file. Misalnya di sini file.sa. Lalu untuk mengedit isi file ini kita bisa menggunakan VI ataupun menggunakan nano. Saya akan coba menggunakan VI saja. Oke, setelah seperti ini bisa menekan huruf I di keyboard untuk memasukkan isinya ya. Saya coba untuk echo saja. Oke, kurang lebih seperti ini.
Jika sudah selesai, bisa menekan escape di keyboard, lalu titik 2 diikuti dengan huruf W dan Q, lalu tekan enter saja. Nah, mari kita cek untuk permissionnya. Teman-teman bisa menggunakan ls-l ya. Oke, untuk defaultnya adalah seperti ini permissionnya teman-teman. Jadi 3 di sini itu untuk user, dalam hal ini Alice. Lalu 3 selanjutnya itu juga untuk grup ya, grupnya juga Alice. Lalu selanjutnya adalah untuk others ataupun user lain. Nah, di sini saya akan coba eksekusi ya filenya. Kita bisa menggunakan /file.sh. Nah, ini permission denied karena untuk permission di user Alice ini itu tidak ada execute teman-teman, makanya dia menjadi permission denied ya. Jadi bisa kita tambahkan jadi dengan menggunakan chmod, lalu diikuti dengan huruf U untuk user, lalu karakter plus, lalu diikuti dengan permissionnya ya, itu X, dan juga filenya file.sh. Nah, kita coba cek kembali. Oke, ini sudah berubah untuk permission dari user ya, itu rwx. Ketika kita coba eksekusi kembali teman-teman, nah ini sudah bisa dieksekusi ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaan dengan menggunakan cara simbolik teman-teman. Kalau diperhatikan untuk user lain atau others itu hanya read saja ya. Lalu mari kita cek, saya akan berpindah dulu ke user Nico. Oke, lalu saya akan masuk ke direktori Alice ya. Nah, saya akan coba eksekusi file.sh itu menggunakan user Nico ya. Oke, permission denied teman-teman karena user Nico hanya diberikan izin read saja. Jadi kalau kita misalnya cat filenya itu bisa ya, seperti ini. Nah, oke, jadi kalau misalnya kita mau menambahkan, saya sebagai Nico di sini saya ingin menambahkan misalnya others ya, lalu saya tambahkan X untuk eksekusi. Nah, ini tidak akan bisa ya, operation not permit, karena file ini bukan undernya Nico. Jadi file ini bukan punya Nico ya. Lalu saya akan berpindah ke user Alice kembali. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk penggunaan mode simbolik. Selanjutnya untuk mode numerik ya, kita bisa menggunakan angka. Nah, misalnya saya mau merubah menjadi RW, RWX, RW. Oh sorry, seperti ini harusnya. Oke, kita akan coba rubah menjadi seperti ini ya. Pertama, bisa menggunakan chmod. Lalu kita lihat dulu untuk usernya itu adalah RW ya. Kalau kita lihat di sini, RW itu bisa menggunakan simbol angka 6. Kita masukkan 6 untuk user. Lalu selanjutnya untuk grup itu adalah RWX. Untuk RWX kita bisa menggunakan simbol angka 7. Lalu untuk others itu hanya RW saja. Jadi kalau RW saja itu bisa menggunakan simbol angka 6. Lalu diikuti dengan nama filenya ya. Oke, mari kita cek kembali. Oke, ini udah sama teman-teman, sudah berubah seperti yang kita inginkan ya. Oke, mari satu contoh lagi, misalnya seperti ini. Kita buat menjadi RW, lalu oke,
kita buat seperti ini ya. Pertama menggunakan chmod, lalu RWID tadi adalah 6, lalu selanjutnya untuk grup juga 6. Nah, untuk others itu adalah WX. Di sini tidak ada WX teman-teman, tapi ingat di rumus yang saya jelaskan di awal tadi, untuk mendapatkan WX kita bisa menggunakan W itu 2 dan X itu 1. Jadi 2 tambah 1 itu 3 ya. Jadi bisa seperti ini. Kita cek kembali ya. Oke, sudah sama ya teman-teman. Jadi penggunaannya untuk mode simbolik ataupun mode numerik kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi saya harap bisa dipahami. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Jadi berapa kode numerik untuk permission tersebut? Jadi untuk RWX seperti ini ya. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar teman-teman. Untuk videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu ya. Jika sudah, maka akan saya lanjutkan. Selanjutnya itu bagaimana cara mengubah kepemilikan dari sebuah file. Jadi kita bisa menggunakan chown untuk merubah usernya, lalu juga chgrp untuk merubah grupnya. Langsung kita praktekkan saja teman-teman. Oke, untuk file ini usernya itu atas nama Alice dan grupnya juga Alice ya. Sebelumnya permissionnya akan saya coba ganti dulu teman-teman. Saya menggunakan 750 saja ya. .sh. Oke. Saya akan ganti usernya itu ke user Nico ya. Kita menggunakan sudo chown usernya Nico lalu file.sh. Oke. Oke, ini sudah atas nama Nico ya untuk filenya. Saya akan berpindah ke user Nico dulu. Nah, karena sekarang file ini sudah atas nama Nico ya, sudah under Nico ini, dan permissionnya adalah RWX, berarti Nico bisa mengeksekusi file tersebut ya. Mari kita coba file.sh. Ya, bisa ya teman-teman. Ini saya coba ganti ke Alice kembali ya. Nah, untuk grupnya di sini hanya bisa read dan juga eksekusi ya. Karena Alice ini masuk ke grupnya, maka Alice juga bisa melakukan eksekusi terhadap file tersebut teman-teman. Kita coba. Oke, ini masih bisa ya. Lalu saya akan coba ganti juga grupnya itu menjadi grup Nico. Sini pakai sudo chgrp grupnya Nico lalu filenya. Oke, kita lihat kembali. Nah, ini sudah Nico semua ya untuk user maupun grupnya. Jika saya coba eksekusi kembali menggunakan user Alice, maka permission deny ya. Kenapa? Karena user Alice sekarang itu permissionnya menjadi others ini teman-teman, dimana others ini tidak punya permission sama sekali. Makanya si Alice ini mendapatkan permission denied ya. Kalaupun mau kita cat juga sudah tidak bisa teman-teman. Oke, permission deny ya. Nah, selain cara seperti tadi,
kita juga bisa menggantinya misalnya seperti ini, sudo chown, usernya Alice, grupnya Alice, lalu filenya .sh. Oke, nah ini sudah kembali menjadi atas nama Alice kembali. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk chmod dan juga chown ya. Nah, karena teman-teman sudah mengerti penggunaan chown dan juga chmod, di sini saya akan memberikan best practice ya, bagaimana cara membuat sebuah user. Sebelumnya sudah saya kasih tahu ya, kita bisa menggunakan, saya coba pakai Nico saja ya. Kita open directory. Oke, saya clear dulu. Kita bisa menggunakan sudo user add misalnya Bob. Lalu saya ganti passwordnya. Kalau misalnya saya berganti ke user Bob, nah kita akan mendapatkan error seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada home directory ya untuk user Bob ini. Oleh karena itu akan dibutuhkan sedikit modifikasi teman-teman. Jadi pertama kita buat dulu direktorinya, bisa menggunakan mkdir ya, mkdir untuk make directory, lalu /home/bob. Oke, permission denied karena di /home kita pakai sudo ya, sudo mkdir /home/bob. Oke, kita berpindah dulu ke directory home. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat untuk home directory dari Bob ini itu masih undernya root ya. Oleh karena itu kita harus melakukan command chown dulu untuk memindahkannya ke user Bob. Ini chown, sudo Bob dan juga Bob/home/Bob. Kita cek kembali. Oke, ini sudah under Bob teman-teman. Nah, kalau kita mau mengganti permission dari directory ini, bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya chmod 744/home/bob. Oke, pakai sudo ya. Oke, di sini untuk permissionnya sudah berganti teman-teman. Saya coba ke user Bob kembali. Oke, nah tadi sudah tidak ada ya error yang sebelumnya. Lalu kalau diperhatikan ini menunya beda ya, seperti ketika kita menggunakan user Nico. Hal ini karena ketika kita lihat di etc passwd, untuk tipe shell-nya berbeda teman-teman. Jadi kita coba ganti saja dari yang /bin/sh ini ke /bin/bash. Kita bisa menggunakan command. Oke, kita berpindah dulu ya. Sudo usermod -s bin bash, lalu username-nya Bob. Nah, bisa kita cek kembali. Oke, ini sudah bin bash ya. Kalau saya berpindah ke user Bob,
Oke, tampilannya sudah sama ya teman-teman. Nah, satu lagi ini opsional ya, kita bisa menambahkan user Bob ini ke grup sudo agar dia bisa melakukan komen sudo. Tapi ini mesti diperhatikan juga teman-teman, ketika kita menambahkan sebuah user ke grup sudo, maka dia bisa menjadi full administrator ya, dia bisa menggunakan root. Oke, ini saya exit dulu. Kita bisa menggunakan sudo user mode, grupnya sudo, usernya Bob. Oke, lalu saya berpindah ke Bob kembali. Nah, misalnya sudo su, tinggal masukkan password Bob dan sudah berhasil masuk ke root ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk best practice membuat sebuah user ya. Untuk videonya sampai di sini saja. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.